Tes. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, Allah Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, dan kami semua Tuhan di minggu pagi ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Kudus mengurapi semua hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan, dan semua yang hadir di sini Tuhan boleh merasakan sukacita surgawi Tuhan dalam hati mereka Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan katakan amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan. Oh
Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu adalah suatu kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Oleh sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memberikan hati kami mau memberikan hidup kami mau memuliakan Tuhan. Sebab dengan menyukakan hati-Mu Tuhan, Engkau boleh berkenan atas hidup kami. Sebab begitu ajaib Engkau, begitu ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kiranya Roh Kudus boleh hadir di tempat ini, mengurapi kami, sehingga Tuhan, biar kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan hari ini. Masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Bersyukur dengan penuh pujian.
Memang Tuhan begitu baik dalam hidup kita, puji Tuhan. Hari ini Ko Yudi tidak bisa hadir karena lagi sakit. Terus ada satu hal ya, saya baca, kita yang belum pernah terkena COVID adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang kena COVID adalah orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan, bukan begitu. Tetapi dari renungan yang saya baca, hari ini kita ada berkumpul di sini karena Tuhan begitu baik dengan kita dan Dia begitu mengasihi kita. Bapak Ibu, saya kerja di rumah sakit. Mungkin kalau Robi juga mengalami hal yang sama. Untuk masuk ke rumah sakit itu saja kita sudah ketakutan karena hampir seluruh bed itu penuh dengan COVID. Dan sampai hari ini kita masih sehat, kita bisa beribadah. Saya tahu Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Oleh sebabnya pada hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang semuanya, kita naikkan puji. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan Tuhan.
Tuhan berbicara melalui hamba-Nya. Datang Roh Kudus, sebab hanya Tuhan yang kami rindukan. Tuhan, di pertengahan ibadah kami ini, kami mau duduk diam dan tenang Tuhan. Dengan hati yang lembut, kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biar tertanam di hati kami Tuhan, berbuah sehingga berlipat-lipat dan menjadi berkat Tuhan buat yang mendengarkan, juga bagi kami yang melakukannya Tuhan. Kami bisa menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan saudara-saudara jadi mau doa lagi. Saya senang berdoa jadi. Kan doa mulu. Saudara Yesus Tuhan, mari kita baca di Filipi 3 ayat 8 sampai 16. Langsung aja saya bacakan di ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, di sini ada 3 bagian yang di dalam ayat ini. Pertama, ya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Ya, kalau di ayat 7 dikatakan
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang menjadi pemikiran Rasul Paulus sehingga dia bisa berkata kalau dulu dia mencari keuntungan, ya, tetapi keuntungan yang dia dapatkan tapi dianggap suatu kerugian, ya. Kuanggap rugi karena setelah mengenal Kristus Yesus, apa yang semua yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, nah Rasul Paulus menganggap itu satu kerugian, ya. Kalau kita mendengar waktu minggu pertama, ya, saya membawakan tentang Ishak, ya, bagaimana Ishak menjadi kaya dan sangat kaya, ya. Kalau di Perjanjian Lama itu upah yang orang setia itu adalah berkat, tetapi di dalam Perjanjian Baru pengenalan akan Kristus membuat orang semakin menjauhkan diri, membuang-buang waktu untuk fokus kepada mencari uang, ya, mencari harta. Itu dianggap suatu kerugian, mencari ketenaran, ya, mencari kepuncak kekariran, ya. Kalau dulu Rasul Paulus masa mudanya, ya, beliau itu sekolah, ya, di Gamaliel, ya, sekolah Taurat, dan suka dia suka menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, apalagi orang Yahudi, ya, dia benci sekali, ya, sehingga dianiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan pada saat dia melakukan sesuatu yang dulu itu dianggap satu keuntungan bagi Rasul Paulus, ya, karena Rasul Paulus ini, ya, banyak orang tipikalnya yang beda-beda, ya, mencari karir, ya, lewat suatu sekolah agama, ya. Terus ada juga orang yang mencari puncak karir di sekolah bisnis, ya, apalagi, dan semuanya itu masing-masing pilihan orang. Tetapi pada saat si Rasul Paulus yang mengalami satu puncak karir yang dia sudah beroleh kepuasan, yang dimana dia dibilang dulu itu dianggap satu keuntungan, ya, bagi dia, ya, tapi sekarang ini dianggap suatu rugi. Dia merasa rugi, ya. Dia kenapa dia bisa merasa rugi, ya? Karena dia berpikir dulu itu dia sudah menghabiskan banyak waktu, ya, untuk tidak mengenal Kristus, ya. Dia menghabiskan waktu cuma untuk mencari sesuatu yang bukan untuk mengenal Kristus. Kalau orang-orang zaman sekarang tentunya, ya, semua mengejar keuntungan, ya. Siapa yang nggak kepengen dapat untung, cuan, semua udah bilang gitu, ya. Mencari keuntungan, ya, lewat saham, ya, investasi emas, ya, investasi kripto, bitcoin, dan sebagainya, ya. Bagaimana caranya diam di dalam rumah, ya, tapi bisa dapat cuan. Ya, sekarang semua orang bilang gitu, ya. Tapi beda loh sama Rasul Paulus, ya. Ngapain, ya, ngabisin waktu, ya, untuk begitu, ya. Rasul Paulus malah cuma ingin keuntungannya itu adalah untuk mengenal Kristus. Kalau Ishak, waktu Ishak itu menjadi orang yang sukses, berhasil mengalami berbagai proses, ya, jatuh bangun dalam bisnis, ya, di dalam mengolah tanah, ya, bagaimana dia harus beradaptasi di kota kuno, di Gerar, dibenci sama rajanya, dibenci sama penduduknya, ya. Terus sumber airnya ditutup, ya, sumurnya ditutup, ya. Itu kan masalah tuh buat Rasul Paulus, buat si Ishak, ya. Tetapi Ishak mulai lagi dari nol, kembali lagi dari nol. Nah, itu proses, ya, saudara. Proses tuh. Orang kalau mau sukses, ya, di dalam dunia bisnis juga ada proses, ya, jatuh bangun. Makanya orang yang gagal itu adalah orang yang tidak pernah berusaha, kata di dalam dunia bisnis. Kalau orang yang gagal itu adalah orang yang tidak pernah berusaha. Tapi kalau sudah berusaha, ya, sudah berusaha gagal, jangan putus asa, ya, bangkit lagi, mulai lagi dari nol kayak si Ishak, ya. Sumurnya udah ditutup-tutupin, ya. Terus dia udah mengolah dari tanah yang kering menjadi tanah yang subur, yang sudah menghasilkan sehingga dia menjadi sangat kaya dikatakan firman Tuhan, ya. Terus dia mulai lagi dari nol, ya.
mulai lagi dari nol, gali lagi sumur, gali lagi sumur. Terus bagaimana membuat tanah yang tandus lagi itu menjadi subur lagi. Kan butuh waktu, butuh proses, capek, ya. Siapa kita yang di sini kalau kerja harus bangun pagi-pagi, ya, bangun pagi-pagi, terus sampai larut malam, apalagi kalau mengolah tanah, pasti pakai tenaga. Beda sama orang yang di kantor, beda sama kayak Rika, beda sama Yunita, ya. Walaupun bangun pagi, tapi sampai kantor, duduk, terus nyisir make up-an, terus selfie dulu, kirim story dulu, ya. Terus habis itu bikin Indomie, minum kopi, ya, sampai mati baterainya. Ya. Yang mana nih mic-nya nih? Tadi ketika yang mana? Yang merah apa yang orange? Oh, saya yang orange ya. Walaupun kita mengeluh kerja itu kayaknya capek, tapi perhatikan saudara, ya. Kita sampai kantor, ya, masih bisa berleha-leha dulu, ya, bersenang-senang dulu, ya, terus kemudian baru kerja, ya. Kerja 2 jam, ya, 3 jam udah ngeluh capek, pusing, ya, terus berhenti dulu. Beda sama orang mengolah tanah. Orang mengolah tanah nggak seperti itu, ya. Kalau orang mengolah tanah dari terik, dari pagi, dari matahari belum keluar, ya, sampai matahari terbenam, dia masih ada di situ. Nah, bayangin berapa lelahnya. Saya kalau berpikir, ya, saya sekarang kerja, ya, saya bersyukur sama Tuhan, ya. Saya bersyukur sama Tuhan, saya bekerja, tidak usah pergi pagi-pagi, walaupun pulang yang agak malam, ya, tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, karena memang Tuhan memberikan saya pekerjaan yang baru, ya. Saya harus beradaptasi lagi, saya harus mulai lagi dari nol, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini Tuhan sudah buka jalan, ya, buat saya supaya saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, tetapi hebatnya si Rasul Paulus ini, ya, dia itu juga orangnya pengusaha loh dia. Dia itu jago, ahli dalam bikin ini jalan, ya. Dia itu boleh dibilang dulu dia itu masuk orang sukses juga. Jadi dia punya jala itu yang dia buat untuk menangkap ikan itu termasuk laku keras gitu, ya. Karena kan di daerah sana memang dekat-dekat sama ini lautan gitu, ya, untuk menangkap ikan. Tapi dia tinggalkan, ya, dia tinggalkan. Nah, dia masuk untuk mengenal lebih dalam lagi kepada Kristus, ya. Kalau mungkin kalian juga berpikir, ya, wah, dulu nih kalau misalnya, ya, kita ingat lagi yang dulu nih misalnya nih kalau saya kesini, ya, atau saya invest ini, saya ini melakukan ini dan tidak aktif dalam pelayanan dan sebagainya, mungkin sekarang saya sudah kaya, ya. Mungkin kita berpikir seperti itu, ya. Mungkin dulu kita terlalu banyak terlibat waktu untuk pelayanan sehingga kita nggak fokus, ya. Sekarang tabungan saya cuma segini-gini aja, ya, kita sudah berpikir gitu. Nah, tetapi beda sama Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus bilang semakin kita mengenal kepada Kristus, semakin kita dekat sama persekutuan kita dengan Kristus, itu adalah sesuatu yang menjadi keuntungan buat si Rasul Paulus. Nah, terus dikatakan apa, ya? Lebih mulia daripada semuanya. Jadi mengenal kepada Kristus itu adalah lebih mulia daripada semuanya, lebih mulia daripada rumah mewah, ya, mobil mewah, ya, karir yang tinggi, gaji yang besar, deposito yang banyak, investasi yang banyak, ya. Mengenal kepada Kristus lebih mulia daripada semuanya. Terus dikatakan yang keduanya nih, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya. Nah, yang kedua, melepaskan. Jadi ada sesuatu yang lepas dari hatinya Paulus. Waktu dia dulu terikat, ya, untuk jadi seorang pengusaha yang membuat jala, ya, terus dia suka menganiaya orang Kristen, ya, terus dia juga ahli dalam bidang Taurat dan pacaran dan sebagainya. Dia lepasin semuanya. Aku melepaskan semuanya. Dia dengan kerelaan hatinya
dia lepasin. Terus dikatakan, oleh karena dia aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah, ya. Semua itu dianggap sampah. Saudara tahu kan sampah? Kalau sampah itu adalah sesuatu yang sudah tidak lagi ada artinya, ya. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bernilai, dan sesuatu yang tidak bisa kita anggap menjadi satu bagian dalam rumah kita. Ada nggak orang menyimpan sampah di dalam rumahnya? Ya, kecuali orang sakit kelainan jiwa, ya. Jangan sampai ya ada orang menyimpan sampah di dalam rumahnya, ya. Saya kalau di rumah pagi-pagi sebenarnya rajin untuk buang sampah, dan saya suka bilang istri saya untuk barang-barang yang nggak pakai buangin aja, ya, pada di rumah ya nggak pakai, ya, terus nyempit-nyempitin, dan mungkin nanti jadi besar kuman dan sebagainya, ya, itu lebih baik dibuang-buang, ya. Dan dianggap sebagai sampah. Sampah itu adalah sesuatu yang harus dibuang. Nah, bagian dari diri kita yang dulunya kita anggap sebagai keuntungan, ya. Nah, saat ini ya kita anggap itu sebagai sampah. Nah, buat kita semua pada hari ini, saya juga berpikir, ya, dulu saya suka nyesel, ya, saya suka pikir, ya, kalau saya nggak terlibat di dalam pelayanan, ya, mungkin saya udah tak banyak tawaran-tawaran job yang dulu-dulu tuh menarik-narik semua, ya, yang gajinya gede-gede, ya. Terus istri saya selalu bilang, ya, jangan jual Tuhan, kata istri saya, ya. Jangan tinggalin pelayanan. Kamu kan sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala, ya. Terus saya akan ambil pekerjaan di luar kota, ya, yang gajinya besar dan sebagainya. Saya tetap belajar menerima, ya, belajar menerima berkat Tuhan, ya, yang sudah ada itu nggak kekurangan buat saya, ya, yang sudah saya terima itu nggak kekurangan buat saya. Tapi saya harus belajar satu hal, ya, belajar menerima kenyataan. Belajar itu manusia itu harus bisa belajar menerima kenyataan loh, ya. Waktu Tuhan membagi-bagikan 2 roti, ya, dan 5 ekor ikan untuk 5.000 orang, ya, 5.000 orang. Tuhan juga menyadari, ya, Tuhan ingin membagi-bagikan makanan, ya. Kalau hitung-hitung 5.000 orang, waduh, berapa duit itu? Coba kita panitia Natal aja untuk bagi-bagi 100 orang, 125 orang, 150 orang butuh uang jutaan, ya. Apalagi ini untuk 5.000 orang laki-laki, belum boleh tambah perempuan, belum ditambah anak-anak, mungkin ada 12.000 orang, kita nggak tahu pada saat itu. Tapi yang ada di tangan Tuhan, ya, Tuhan menerimanya dengan ucapan syukur, ya. Tuhan menerimanya dengan ucapan syukur. Saya juga menerima apa yang saya terima dalam hidup saya dengan ucapan syukur, ya. Belajar menerima, orang hidup itu harus belajar menerima kenyataan, ya. Kita nggak bisa hidup kita ngebanding-bandingin dengan orang lain. Kalau kita ngebanding-bandingin dengan orang lain, ya, kita berpikir, wah, si sebelah, tetangga sebelah, ya, WH terus, tapi mobilnya bagus, ya, tapi rumahnya lebih bagus. Kita yang kerja dari pagi sampai malam, ya, mobil kita kok begini-begini aja, ya, apa segala itu bisa stres, ya. Kita bisa stres. Tapi kalau kita mensyukuri apa yang kita terima, ya, daripada Tuhan, kita bisa melepas, ya, apa yang menjadi ganjelan di hati kita, ya, dan menganggap itu semua sampah, ya, nggak ada artinya. Buat apa kita nyimpan, ya, kekecewaan, kepahitan, kekesalan dan sebagainya, nggak ada gunanya. Semua itu adalah sampah. Adalah lebih baik, ya, untuk kita lebih mengenal kepada Kristus. Terus dikatakan selanjutnya, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu ini adalah iman yang benar, ya, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kita semua adalah orang-orang benar, ya. Karena apa? Kita mempunyai iman, ya, kepercayaan kepada Kristus yang dianggap adalah sebagai suatu anugerah, ya, kebenaran berdasarkan kepercayaan kita semua.
Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, dia itu katakan, yang kukendaki ialah mengenal Dia, mengenal Dia. Nah, saudara, ini sering ya kita dengar bagaimana khotbah-khotbah yang dulu kita pernah dengar, bagaimana kita bisa mengenal Kristus lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, kalau misalnya ketemu orang, saudara berkenalan ya, bertanya namanya ya. Waktu saya dulu kenal istri saya ya, pertama kali kenal, nah terus karena ingin lebih dekat lagi ya, lebih intim lagi, nah itu biasanya sering menjumpai ya, sering telepon, sering menghubungi ya. Nah itu mengenal. PDKT istilahnya sekarang ya. PDKT, kalau orang ngobrol lebih dari 5 menit, 10 menit udah mulai PDKT itu ya. Mengenal dan mengenal itu mau lebih dalam lagi, besoknya menghubungi ya. Kalau sekarang ada WhatsApp, ada video call ya, mulai nanya tuh ya kan, punya Instagram enggak ya, nanti saya follow ya, punya Facebook enggak, nanti saya follow ya, dan semuanya TikTok lah, nanti saya follow dan sebagainya. Itu mengenal, saling mengenal. Dan lebih dalam lagi ya, untuk bersekutu apa? Saling bertemu ya, mulai ya, ketemuan ya, janjian ya, terus ketemu makan ya, terus jalan-jalan lebih lama dan lebih lama. Itu bersekutunya, tadinya ketemu cuma sejam 2 jam makan doang ya, karena masih kaku ya, tapi makin lama makin dekat, serius, akhirnya saya dan istri tunangan, saling mengikat sendiri. Nah itu ya, itu ada hubungan yang serius ya, bukan cuma sekedar mengenal saja ya, tetapi ingin intim lebih dalam lagi. Nah, buat yang belum dibaptis ya, kalian itu pasti dalam masuk proses pengenalan ya, kayak Cimbel ya, anaknya enak ya, masih dalam pengenalan ya. Si Anggi nggak datang, pengenalan ya, kamu mulai mau mengenal Kristus, datang beribadah, pengen tahu gimana sih Tuhan Yesus itu, siapa sih Tuhan Yesus itu ya. Akhirnya kamu mau lebih serius lagi dan lebih serius lagi, mau dibaptis ya, menjadi bagian dalam persekutuan tubuh Kristus itu. Nah, masuk dalam proses pengenalan ini memang ya bukan satu proses yang mudah ya. Waktu orang pacaran aja ya, orang pacaran bisa putus ya. Karena apa? Waktu proses pengenalan itu ya, ada hal-hal yang tidak dimengerti ya. Ada hal-hal yang tidak mengerti. Waktu kita kenal Tuhan juga ada nggak hal-hal yang kita tidak mengerti? Proses pengenalan kita pada Tuhan, jalan-jalannya Tuhan ya. Saya suka dengar dari lagu kemarin, saya tanya Eva tahu gak lagu Jejakmu Tuhan ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang dalam. Nah, tapi tetap percaya ya, tetap percaya. Nah itu iman kita. Kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam proses kehidupan kita. Waktu saya dulu kuliah ya, waktu saya kerja sambil kuliah ya, wah cita-cita saya udah terkabul, wah saya udah tercapai, keinginan saya sebagai manusia itu udah tercapai ya, wah senang ya, karena orang tua bukan dari keturunan saya, orang tua bukan orang mampu ya, orang tua papa saya udah meninggal waktu saya kuliah ya, baru mulai kuliah. Wah kayaknya senang hati saya, Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Terus saya dapat jodoh ya, dapat jodoh, naik lagi berkatnya ya, karena ada suatu keseriusan komitmen ya, saya dapat berkat ya, dapat jodoh anak pendeta, luar biasa ya, anugerah.
Saya dan dia anugerah, bukan satu musibah, bukan. Ya, itu anugerah. Ya, kita dapat anugerah terindah dari Tuhan. Akhirnya kita bisa serius, ya. Serius dalam pernikahan, ya. Bapak Guan Kim juga, Mas Adi, Ibu Eva, ya. Semuanya sudah, nanti bentar lagi juga Robin nyusul, ya. Sudah masuk dalam pernikahan, ya. Masuk dalam pernikahan itu semua kayak jalannya udah enak, ya. Jalannya enak, semua berjalan dengan lancar, mudah, terus nggak ada uang juga Tuhan berkati, Tuhan sediakan, ya, dari modal kartu kredit, ya, sampai semua bisa lunas, ya. Saya waktu married dengan istri saya, ya, modal saya kartu kredit saya banyak, ya. Bank percayain saya, ya, tampang nggak ada tampang orang miskin loh. Kartu kredit saya banyak, limitnya gede-gede. Saudara kalau mau tahu kartu kredit saya limitnya semua di atas 75 juta, 100 juta lebih. Nah, tapi saya sudah tutupin sebagian, pusing ya saudara. Waktu saya menikah, ya, kayak karya, ya, terus tagihan 13 juta. Kartu kredit saya limit saya cukup, nih, bayar, ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu saya dapat uang angpau, ya, uang itu pinjam untuk bayar saya punya paman, ya, masuk rumah sakit. Nah, saya kasih uangnya berapa belas juta saya lupa. Terus kemudian beliau meninggal. Nah, saya bayangin uang yang untuk dipakai untuk bayar kredit. Nah, uangnya saya mau tagih siapa, dia mati. Karena saya mau samperin dia kalau mau kubur. Nah, sudah hilang, lepas, ya. Tapi puji nama Tuhan, ya. Tuhan sediakan, ya. Tuhan memberkati. Terus apa yang terjadi kemudian, ya? Anak meninggal, stres jauh, stres saya waktu anak kita tahu bahwa itu anak kena sakit jantung aja, kita berdua udah stres setengah mati, ya. Belum biaya-biayanya, ya. Seminggu 2 kali harus ke rumah sakit Harapan, ya, jantung itu harapan kita. Seminggu 2 kali ke sana, ya. Berapa duit biaya sudah tahun 98 sekali konsultasi, ya, semua di atas 500.000. Tapi Tuhan sediakan, ya. Sampai akhirnya itu anak pada waktu saat mau dioperasi, ya. Nah, pada minggu waktu mau dioperasi, anak tersebut dipanggil Tuhan, ya. Stres kita berdua, sedih. Kok Tuhan begini, ya? Kok Tuhan, kenapa Tuhan ambil anak kami, ya? Semuanya kita bertanya-tanya, ya. Dan itu satu proses kehidupan, ya, yang kita alami, ya. Ternyata, ya, proses kehidupan itu, hidup dan meninggal itu pasti ada dalam hidup orang, ya. Entah itu umur 6 bulan kek, mau umur 50 tahun kek, ya, mau umur 80 tahun kek, itu yang harus kita sadari, ya. Belajar terima kenyataan, semuanya karena kehendak Tuhan, ya. Semua yang Tuhan sudah beri, kalau Tuhan mau ambil, itu semua adalah kuasa Tuhan. Dan kita menyadari, ya, kita menyadari, saya juga belajar menyadari, belajar menerima kenyataan, belajar menerima kenyataan nggak gampang, saudara. Ngomong gampang, ya. Kalau misalnya saya ngomong, saudara banyak bersyukur, ya, itu ngomong gampang, saudara. Memang bisa untuk hati bersyukur, ya. Memang bisa untuk hati bersyukur, ya. Saya kalau bawa mobil aja, aduh di mobil, kalau misalnya di BMW pasti lebih enak. Pasti hati saya ada ngomong gitu, saudara, ya. Nah, saya sudah bilang bersyukur, Andy, bersyukur. Pasti punya mobil, ya, nggak kepanasan, kehujanan, gitu ya. Ya minimal Hayati kayak apa kayak gitu ya, yang bagus gitu, Innova kayak gitu ya, yang terbaru gitu ya. Nah itu ya, bersyukur itu di mulut gampang, ya. Kita mungkin bisa menyanyikan dengan mudah lagu, ya. Ku bersyukur Bapa, bersyukur, tapi hati belum tentu. Manusia itu memang ya begitulah keadaannya manusia, ya.
Manusia itu penuh dengan kelemahan, ya. Oleh karena itu kita harus selalu dekat sama Tuhan. Supaya apa? Setiap kali kita selalu diingatkan. Kalau kita terus ya punya hati yang nggak bisa bersyukur, tidak bisa belajar menerima kenyataan, ya, wah, depresi, saudara. Beradaptasi, saya ngajin saudara ya, kalau mau sukses harus bisa belajar beradaptasi. Memang gampang beradaptasi. Saya aja setengah mati nih untuk bisa beradaptasi dengan lokasi pekerjaan saya, dengan pekerjaan saya. Ya, saya harus proses beradaptasi itu. Untuk bisa beradaptasi itu, ya, itu nggak gampang. Saya tahu orang kerja kalau pindah kerja harus beradaptasi. Ya, beradaptasi itu gini loh, saudara. Pagi-pagi biasa kita kerja deket ya, cuma melangkah cuma 10 menit. Sekarang lama, ya. Terus hati kita juga rasanya berat, bener bawa mobil, males bener. Itu ada loh. Ada loh, setiap orang kerja tuh pasti ada perasaan kayak gitu. Kayak mau pergi kerja, saya males bener. Ya, rasanya berat banget di hati itu ada loh, saudara. Tapi pada saat kita ngalamin satu proses seperti itu ya, kita selalu bersandar sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan kami. Tuhan ajar kami, Tuhan. Yang saya tadi bilang itu, mengucap syukur, ya, mengucap syukur di tengah pandemi ini, ya. Udah nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada yang nolongin, ya, kasih kerjaan. Kan itu mengucap syukur banget kan, bersyukur banget, ya. Tiba-tiba ada orang yang ngasih pekerjaan, ngasih gaji, ya, nggak boleh nggak tahu diri, ya. Kalau misalnya kita kan orang-orang Chinese diajarkan, jadi orang jangan bawa cembli, ya. Tapi hati kecil ini nggak bisa dibohongin, ya. Namanya manusia, hati kecil itu nggak bisa dibohongin. Tetapi kita lawan, ya. Kita ada di pihak yang benar, ya. Bersama Tuhan kita bisa lakukan semua perkara, ya. Kita bisa tanggung semua perkara, walaupun itu berat, walaupun itu menyakitkan, ya. Walaupun itu mengecewakan hati kita, ya. Walaupun nggak enak di hati kita, terus ya kita lawan. Minta sama Tuhan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, ya. Itu pasti tiba-tiba Tuhan pasti akan beri, ya. Pada saat kita kekurangan, ya, kekurangan hati kita nih, kekurangan damai sejahtera, kekurangan sukacita sama Tuhan, minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Dan buat saudara, ya, pada hari ini, ya, apabila mengalami hal seperti itu, minta sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, bukan cuma sekedar dari mulut, ya, tapi dari hati kita. Terus yang selanjutnya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini pada akhirnya Rasul Paulus itu visi dan tujuan dari hidupnya adalah beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, ya. Nah, ini kalau dibilang aku mengejarnya, itu adalah visi daripada si Rasul Paulus, ya. Visi dari Rasul Paulus untuk mengejar. Jadi dia mau menghabiskan waktu untuk mengejar kemenangan, ya. Yang dikatakan tadi ya, sebelah dikatakan aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, terus kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi apa yang kita dapatkan itu adalah karena kita dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita ditangkap. Tapi sekali lagi, saudara, ya, Rasul Paulus bilang aku mengejarnya. Jadi saudara, ya, orang itu, ya, tipenya ada 4 orang dalam bekerja, ya. Satu bekerja karena hobi, ya. Dia bisa kerja karena hobi. Hobinya misalnya dari bermain sepak bola, ya, hobi olahraga dan lain sebagainya, ya. Akhirnya bisa orang tersebut menghasilkan uang, ya. Ada juga orang hobi karena bertanggung jawab, ya, karena dia punya tanggung jawab. Pokoknya enak gak enak, hobi bang hobi itu kerjaan, I have to work, ya. Saya harus bekerja, ya. Saya harus dapat uang untuk saya berikan kepada keluarga, kepada anak, ya. Itu orang yang tipikal orang yang kedua, ya.
itu dia cari uang untuk kebutuhan keluarganya. Ada lagi yang tipe ketiga, itu orang terpaksa, ya. Orang terpaksa, mau ada keluarga kek, mau nggak ada keluarga kek, ya. Ada tanggungan kek, nggak ada tanggungan kek, ya. Hobi kek, ya. Tanggung jawab kek, dia terpaksa kerja. Oh, dia terpaksa kerja karena dia butuh uang. Setiap orang pasti butuh uang, ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi yang keempat itu, ya, orang bekerja karena dia punya visi. Karena dia punya visi. Nah, dia kejar visinya, ya. Dia kejar visinya supaya dia bisa mendapatkan apa yang ada di dalam visinya itu. Nah, si Rasul Paulus ini adalah orang tipikal yang bekerja karena ada visi. Nah, biasanya kalau orang kerja yang ada visi itu, dia kerjanya benar-benar mati-matian dan nggak mikirin untung rugi dan sebagainya, ya. Dan visinya dia adalah untuk memperoleh kuasa kebangkitan, ya, dari antara orang mati. Terus dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan, artinya fokus, ya, saudara, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu, ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, saudara, ada contoh, ya, bagaimana Allah menyatakan kepada seseorang, ya, untuk orang itu, ya, diselamatkan. Nah, ini contohnya di Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 30 sampai 36. Cornelius itu adalah seorang kepala perwira saudara Romawi, ya. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu. Nah, ini Cornelius ini belum mengenal Yesus Kristus, tapi dia menyembah Allah, ya, dia percaya sama Allah. 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, ya. Si Cornelius ini orangnya baik, ya, dia percaya sama Allah, tapi dia belum mengenal Yesus. Terus dikatakan, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi si Cornelius ini bukan cuma dia mengenal Allah dan sering berdoa, ya, dia juga rajin bersedekah, ya. Terus dibilang apa? Sedekahmu telah diingatkan di hadapannya, ya. Allah tuh mendengar, ya, doa kita, saudara. Dan sedekah saudara juga Tuhan ingat loh. Tuhan nggak lupain, ya. Tuhan nggak lupain, ya. Kalau doa, ya. Terus kalau dulu Raja Hizkia waktu dia sakit, ya, Tuhan bilang apa? Aku juga telah dengar doamu, ya, dan melihat air matamu, ya. Tuhan tuh melihat, ya. Waktu saat doa Raja Hizkia menangis, ya. Aku melihat air matamu, kata Tuhan. Waktu Hizkia sakit, terus akhirnya apa? Aku akan berikan kamu umur 15 tahun lagi, ya. Nah, terus di sini, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamar kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang ke hadapanmu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Nah, dan mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi dulu kalau keselamatan itu khusus untuk orang Yahudi saja, tapi orang non-Yahudi pun, nah, Tuhan tidak membedakan, ya. Tuhan tidak membedakan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan
kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Nah ini, jadi kemuliaan Allah itu ya sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Walaupun orang ini tidak mengenal Yesus Kristus, tapi dia sudah beriman kepada Allah, sudah memberi sedekah dan sebagainya. Tuhan nyatakan loh kemuliaannya, ya. Dia bawa orang ini, ya, perwira Kornelius ini kepada Rasul Petrus, ya, supaya untuk mengenal Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah benar-benar jalan kebenaran dan hidup, ya. Waktu orang percaya sama Allah dan tidak mengenal Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya kepada orang tersebut dan membawa orang tersebut untuk mengenal kepada Yesus Kristus. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Yesus dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus telah dibangkitkan. Jadi diberitakanlah Injil keselamatan, ya, kepada Kornelius. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia, Yesus, telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang menentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa percaya padanya, ia akan dapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Terus dikatakan Fatimah, dan semua orang percaya dari golongan bersenat yang menjadi Petrus dengan tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi saudara, walaupun ya orang sudah menerima Roh Kudus sebelum dibaptis, waktu dia percaya, waktu dia mengenal Kristus, terima Roh Kudus, ya saudara, apakah di sini tanya, ya, apakah mereka boleh dibaptis, ya? Apakah ada orang yang bisa mencegah, ya, orang ini untuk dibaptis, padahal orang ini sudah terima Roh Kudus, ya? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis. 48 dikatakan, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ya. Jadi baptisan air itu ada satu kewajiban, ya. Walaupun misalnya Bella sudah terima Roh Kudus, terus satu lagi, ya, sudah terima Roh Kudus, ya. Wah, jangan berbangga hati. Wah, walaupun saya belum dibaptis akhirnya, tapi saya terima Roh Kudus loh, katanya. Lebih hebat mana? Jangan ada orang berkata seperti itu, ya. Kita harus tetap dibaptis karena baptisan air adalah tanda percaya. Ya, di sini Tuhan nyatakan, ya, Allah nyatakan kebenarannya kepada orang itu. Ya, yang ini ya tadi Rasul Paulus bilang, ya, supaya orang yang imannya itu ya hanya percaya kepada Allah, ya, tetapi Allah akan menyatakan kebenarannya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi sekali lagi saudara, Rasul Paulus ini ya benar-benar visinya adalah untuk mengenal dan bersekutu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dikatakan saudara di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 33 sampai 35 katakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Coba saudara bayangin, si Rasul Paulus ini bukannya orang nggak hebat tuh dia. Dia termasuk banyak menulis kitab di Perjanjian Baru, ya. Nah, terus dia juga pelayannya hebat. Kalau dia mau ngambil keuntungan ya dari semuanya itu, dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Terus dia pelayanannya juga bukan cuma dari satu daerah doang. Oh, pasti dia kayanya luar biasa.
ya, tapi dia tidak mencari keuntungan dari semuanya itu, ya. Dikatakan, ya, 33-35, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi dia bekerja ini bukan cuma untuk dirinya doang sendiri loh, tapi juga untuk memenuhi keperluan kawan-kawan seperjalanannya juga. Dan segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita belajar dalam hidup kita bahwa visi kita bukanlah untuk menjadi kaya, ya, kaya di dalam dunia. Kalau kita dikasih kekayaan, puji Tuhan, ya, itu ada berkat, ya, itu berkat yang indah upah kita, ya, selama kita di dunia, ya, kita bisa menikmati, ya, dekat sama Tuhan, ya, tapi juga hidup kita berlimpah, ya, itu puji nama Tuhan. Tapi visi kita adalah kita menerima kuasa dari Tuhan untuk bangkit dari antara orang mati dan memperoleh kehidupan yang kekal, ya, memperoleh mahkota kehidupan. Itu adalah visi kita, ya. Dan sebagai ayat penutup, ya, kita baca di 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku. Nah, setelah Rasul Paulus, ya, mengakhiri pertandingannya, ya, tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang hadir pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan, ya, telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Nah, itu adalah fokus kita, ya, visi kita untuk mencapai, meraih itu, ya, itulah yang kita kejar karena kita mau sungguh-sungguh, ya, merindukan sampai pada satu harinya kelak, ya, kita boleh menerima apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Yuk, mari kita akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Bisa nyanyi lagu itu gak yang tadi, Jejakmu Tuhan? Tolong ditayangin.
mengucapkan syukur untuk firman Tuhan. Saya minta Ibu Libek pimpin dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak buat segala kebaikan. Tuhan, tolong bangun manusia rohani kami, supaya kami lebih kuat, lebih teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, supaya kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami. Amin. Engkau selalu menolong kami. Amin. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Amin. Engkau berkati anak dan istrinya. Amin. Engkau berkati berkat Abraham, Ishak, Yakub, Amin. Ibrahim, dan Amin. Manasseh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai kami semuanya ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saat siang hari ini kita mau memberikan persembahan. Petugas itu boleh maju ke depan. Doa persembahan Ibu Eva. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk dapat memberikan persembahan di tempat ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan kuduskan layakan hamba-Mu yang akan melayani Engkau, sehingga semua boleh membawa harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Senang firman Tuhan, boleh untuk berdiri. Kita mau baca ikrar persembahan kita. 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa surga akan memancar surga penghasilan dan memberikan pada kami roh iman, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk pemulihan jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin. Amin. Yesus kekasih jiwa. Oh iya, yang baptisan jangan pulang dulu, mau itu ya
bimbingan. Ya, tapi kalau mau makan silakan. Tapi kalau mau makan silakan, ada jeda untuk makan ya. Nanti 12:30 bisa ini kalau 12:30 nanti kumpul di sini lagi. Ya udah, kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bersama dan
di akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap Tuhan merasakan Tuhan penyertaan Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Hiburkan hati mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan, agar di dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, mereka iman mereka Tuhan tetap setia, tetap berpegang dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Biar semua anak-anak Tuhan diberkati tubuhnya Tuhan, kesehatannya Tuhan, panjang umur Tuhan, menyertai hidup mereka, luputkan dari maut Tuhan, luputkan Tuhan dari virus COVID-19 Tuhan, berkati makanan mereka Tuhan, berkati minuman mereka Tuhan, yang menjadi masuk dalam tubuh mereka Tuhan, menjadi kesehatan yang sempurna Tuhan, bagi tubuh, jiwa dan rohnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduskan dan sucikan anak Tuhan, biar semua anak Tuhan pada akhirnya nanti bisa melihat Engkau Tuhan, bisa berjumpa dengan Engkau dan menerima mahkota kehidupan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan selama masih mereka hidup di dunia Tuhan, berkati Tuhan apa yang mereka kerjakan Tuhan, berkati apa yang mereka usahakan Tuhan, sehingga apa yang mereka terima nanti Tuhan, mereka boleh berhasil dan beruntung Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka Tuhan, dan dalam setiap rencana anak Tuhan di tahun 2021 Tuhan, Tuhan buat jalannya jadi permudah dan berhasil dan beruntung Tuhan dalam semua rencana hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga akan berpisah satu lainnya Tuhan, kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Yudi, Yanto, Cacu Tuhan, mungkin Nunu dan yang lainnya Tuhan yang tidak bisa hadir pada siang hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Jikalau mereka sakit Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan buat tubuh mereka yang sakit saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Saudara Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.